Saudara, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-30. Kitab Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-30. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan langit. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita tidak lihat, kita menantikan dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Itulah firman Tuhan yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang sudah baca dengar firman Tuhan, tetapi bukan sekedar baca dan dengar, melainkan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, dunia di mana kita tinggal sebenarnya bukanlah tempat yang aman untuk ditempati. Sebab setelah manusia jatuh dalam dosa, maka sejak saat itulah dunia di mana kita tinggal sudah terkutuk, sehingga bukan lagi tempat yang aman dan nyaman untuk ditempati. Itu bisa kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17 yang berkata demikian. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Saudara, kalau kita menilik apa yang terjadi di sekitar kita hari-hari ini, segala kekacauan, pertikaian antar kelompok masyarakat, disharmoni hubungan antar pemimpin, degradasi moral di setiap lini sosial masyarakat, perampasan hak dan rasa aman oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan banyak hal yang lain membuktikan bahwa dunia ini tidak nyaman dan tidak aman untuk ditempati. Belum lagi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, membuat hidup di dunia ini semakin susah dan sulit. Ada banyak orang hari-hari ini kehilangan saudara. Kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, ada juga yang kehilangan keluarga, kehilangan sahabat dan teman. Ini menunjukkan bahwa dunia di mana kita tinggal adalah dunia yang penuh dengan pergumulan dan penderitaan. Dan semua masalah itu menghampiri semua manusia, tidak terkecuali kita orang percaya. Hal itu dikatakan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai 23. Berkata demikian, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh
dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Keluhan dan masalah akan senantiasa ada dan dialami oleh setiap orang yang ada di dalam dunia ini, termasuk kita orang percaya. COVID-19 bukan hanya bagi mereka yang tidak percaya Yesus, tetapi bagi orang yang percaya Yesus juga. Dampak dari COVID ini dialami oleh semua orang, baik percaya nggak percaya Yesus. Saudara, walaupun dunia ini bukanlah tempat yang aman dan nyaman untuk ditempati, namun di dunia yang seperti itulah kita harus tinggal dan tidak mungkin keluar dari dalamnya. Namun, akan sangat berbeda hasil yang akan dialami oleh orang yang percaya Yesus dengan orang yang tidak percaya Yesus. Untuk itu, bagaimana sikap yang harus kita miliki agar di dunia yang penuh dengan keluhan ini, kita bisa tetap kuat sebagai manusia, terlebih sebagai umat Allah? Saudara, bagaimanakah tanggapan kita melihat masalah dan penderitaan yang terjadi hari-hari ini? Kalau kita melihat perikop yang kita sudah baca tadi, maka sikap yang harus kita miliki adalah pertama, menyadari bahwa penderitaan tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Itu bisa kita lihat dalam ayat yang ke-18. Roma pasal 8, ayat yang ke-18, berkata demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, frasa aku yakin sebenarnya adalah terjemahan dari hasil sebuah kesimpulan. Kalau kita melihat tulisan aslinya, kata yang dipakai oleh Paulus adalah logizomai. Artinya adalah aku perhitungkan. Hal ini menunjuk kepada seorang akuntan yang mengkalkulasi sebuah transaksi dari harga yang harus dibayar dibanding dengan hasil yang didapatkan. Harga yang harus dibayar itu adalah penderitaan, dan hasil yang didapatkan adalah kemuliaan. Dan kesimpulan yang diambil oleh Paulus dalam hal ini adalah bahwa harga yang harus dibayar itu penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan hasil yang akan dia dapatkan kelak, yaitu kemuliaan yang Tuhan sediakan. Hal ini bukan suatu keputusan yang dibuat secara gegabah dan tiba-tiba, melainkan hasil dari pertimbangan yang sangat sungguh-sungguh dan matang. Paulus berpikir-pikir dalam hatinya, menimbang-nimbang alasan dari dua sisi, yaitu penderitaan dan kemuliaan, dan kemudian mengambil sebuah keputusan. Itulah sebabnya saudara bahwa dalam terjemahan bahasa Indonesia berkata, aku yakin. Sebab ini merupakan sebuah keyakinan dari Paulus bahwa betapa jauh bedanya apa yang dikatakan oleh firman Allah dan apa yang dirasakan dunia tentang penderitaan-penderitaan zaman sekarang. Bahwa kemuliaan yang akan datang, kemuliaan yang akan dinyatakan kepada orang-orang percaya jauh melebihi penderitaan zaman sekarang ini. Saudara, hal yang sama Paulus ungkapkan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17. Di mana dia berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Rasul Paulus dapat mengatakan ini, di mana dia berkata bahwa penderitaan itu ringan, walaupun penderitaan yang sudah dia alami setelah percaya dan melayani Yesus sangat berat. Seperti apa yang dia katakan dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 29, di mana dia berkata, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami sekaram kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu.
Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan tanpa pakaian. Saudara, kalau kita membaca ayat-ayat di atas, mungkin kita bisa berkata bahwa tidak ada penderitaan yang paling berat yang pernah orang percaya alami dibanding dengan penderitaan yang dialami oleh Paulus setelah dia percaya dan melayani Tuhan. Tetapi sekalipun demikian, dia berkata bahwa penderitaan itu ringan dibanding dengan kemuliaan yang dia akan dapatkan di masa depan. Hal itu bisa kita umpamakan, saudara, perbandingan antara penderitaan sekarang ini dengan kemuliaan yang akan datang itu seperti meteran yang dibentangkan dari Sabang sampai Merauke. Kalaupun ada harga dari sebuah penderitaan itu adalah milimeternya, dan sisanya adalah kemuliaan itu sendiri. Jadi tidak sebanding. Ingatlah saudara bahwa sehebat apapun penderitaan yang kita alami di dunia ini, tidak sebanding dengan kemuliaan yang sedang Tuhan siapkan bagi setiap kita orang percaya di masa depan. Kemuliaan yang sebenarnya tidak layak kita terima itu seharusnya menjadikan kita tetap kuat untuk terus melangkah hari ini, apapun yang terjadi. Dibutuhkan ketekunan untuk tetap melangkah menghadapi segala rintangan yang sangat sepele ini, bila dibandingkan dengan upah yang akan kita terima kelak. Saudara, bagaimanapun 1 kilo kapas tidak akan sebanding dengan 1 kilo emas, walaupun keduanya beratnya sama-sama 1 kilo. Tetapi kemuliaannya berbeda. Itulah sebabnya jangan pernah memilih untuk keluar dari penderitaan dunia dengan jalan menyangkali iman yang kita miliki, yang pada akhirnya kita kehilangan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Jadi, jangan pernah lepaskan kemuliaan yang Anda akan terima kelak oleh karena pergumulan-pergumulan yang Anda hadapi sekarang ini. Memang, kemuliaan yang akan kita terima itu belum menjadi kenyataan. Itulah sebabnya dibutuhkan ketekunan untuk terus melangkah sekalipun pergumulannya semakin berat. Jangan pernah berhenti untuk terus berusaha melangkah di jalan Tuhan, tetapi tetaplah kuat di masa sulit ini, karena kemuliaan menanti Anda di masa depan. Sikap yang kedua dalam menghadapi penderitaan hari-hari ini adalah meyakini bahwa ada Roh Kudus yang siap menolong kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 26 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, kata membantu dalam bahasa Alkitab adalah sinantilambanitai, artinya bergumul bersama kita, atau membantu seperti seseorang membantu orang lain yang ingin mengangkat beban dengan mengangkat ujungnya di sisi lain. Jadi, Roh Kudus membantu kita, maksudnya adalah sama-sama berusaha dengan kita, mengerahkan kekuatan bersama-sama dengan kekuatan kita. Jadi, Roh Kudus berada bersama kita, di tempat kita, dan mengambil bagian dalam kesusahan kita. Saudara, mungkin penderitaan yang kita alami membuat kita merasa bahwa Allah membiarkan kita memikul sendiri pergumulan itu. Tetapi ingatlah saudara bahwa Roh Kudus selalu bersama dengan kita dalam memikul beban yang ada. Secara manusiawi, setiap pergumulan berarti beban yang harus dipikul. Namun ingatlah bahwa Anda tidak sendirian menghadapi segala beban hidup itu. Allah yang mengasihi Anda akan menopang Anda sehingga Anda akan dimampukan untuk mengatasi segala persoalan yang ada. Saudara, biasanya seekor induk Raja Wali mengajak anaknya terbang dengan cara menjatuhkan anak itu dari ketinggian dan membiarkannya untuk berusaha mengepak-ngepakkan sayapnya. Induk Raja Wali itu tidak akan melakukan apa-apa dan membiarkan anaknya berjuang sendiri. Tetapi kalau dilihatnya anak itu sudah mendekati tanah dan tidak bisa lagi untuk naik, dan sebelum anaknya itu jatuh ke tanah,
Maka dengan sekonyong-konyong induk Raja Wali itu menyambar anaknya itu untuk naik lagi ke ketinggian dan kemudian melepaskannya lagi. Saudara, Roh Kudus tidak akan membiarkan Anda berjuang sendiri, tetapi Dia selalu siap menopang Anda dalam keterbatasan dan kelemahan Anda untuk tetap mampu memikul pergumulan yang Anda hadapi. Jadi, Anda tidak harus kalah dengan pergumulan yang ada, karena ada kuasa tak terbatas yang Anda miliki, yaitu Roh Kudus. Mungkin pergumulan atau penderitaan membuat Anda merasa seolah-olah Allah membiarkan Anda sendirian. Tetapi percayalah, di saat yang tepat, Dia akan menopang Anda untuk tetap bisa terbang tinggi melewati pergumulan itu. Karena penderitaan yang Anda alami menjadi sarana untuk melatih Anda untuk terbang tinggi bagaikan burung Raja Wali. Sadarilah bahwa Anda ditetapkan untuk menjadi pemenang, sehingga dikaruniakan Roh Kudus untuk menjadi penolong Anda. Ingatlah saudara, Anda tidak pernah sendirian dalam menghadapi masa-masa sulit yang terjadi. Jadi, tetaplah kuat di masa sulit ini, karena Allah siap menolong dan menopang Anda untuk melewatinya. Sikap yang ketiga dalam menghadapi penderitaan hari-hari ini adalah meyakini bahwa pergumulan justru mendatangkan kebaikan. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, sebenarnya dalam tulisan aslinya tidak ada kata Allah dalam frasa Allah turut bekerja. Itu sesuatu yang ditambahkan dan biasanya ada di dalam tanda kurung. Jadi ayat di atas bisa diterjemahkan sebagai berikut. Dan kita tahu bahwa bagi orang-orang yang mengasihi Allah, segala sesuatu turut menghasilkan kebaikan bagi orang-orang terpanggil menurut rencana Allah. Hal ini menunjukkan bahwa yang turut bekerja itu bukan Allahnya, tetapi segala sesuatu. Jadi, segala sesuatu termasuk di dalamnya penderitaan yang Anda alami, turut bekerja untuk menghasilkan kebaikan bagi Anda. Itulah sebabnya seperti ungkapan Paulus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17 yang kita sudah baca tadi, berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Jadi, penderitaan yang Anda alami sebagai orang percaya justru mengerjakan kemuliaan. Sesuatu yang Anda anggap menghancurkan hidup Anda, ternyata bagi orang-orang yang mengasihi Allah justru mendatangkan kebaikan. Apa kebaikan dari penderitaan yang Anda alami sebagai orang yang mengasihi Allah? Kalau kita melihat konteksnya di ayat yang ke-29, yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi penderitaan itu membawa kita bertumbuh menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kata yang dipakai dalam ayat di atas adalah segala sesuatu. Artinya, tidak ada satu perkara pun yang tidak termasuk di dalamnya. Dan tidak ada kadar dari sesuatu yang tidak dimaksud di sana. Apakah itu perkara kecil atau besar, rumit atau sederhana, semuanya turut bekerja. Nah, kata turut bekerja dalam bahasa aslinya adalah sinergi. Dari kata ini kita mengenal istilah sinergi yang berarti keselarasan. Jadi, ada keselarasan dari segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Memang bukan Allah yang mengerjakan perkara itu, tetapi lewat setiap perkara itu Allah melakukan sesuatu untuk satu maksud, yaitu mendatangkan kebaikan. Perkara itu bisa penyakit, luka hati, kegagalan, kelemahan, kehancuran, dan juga kejatuhan kita. Termasuk juga pandemi COVID-19 yang kita hadapi sekarang ini. Tidak ada satu perkara pun yang tidak bisa dipakai Allah untuk maksud-maksudnya yang mulia. Lewat masalah yang kita alami, Allah ingin membentuk kita menjadi lebih indah dan semakin menjadi seperti Yesus Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kerang mutiara hanya akan bisa menghasilkan mutiara yang indah
justru dari penderitaannya. Itu terjadi karena ada benda asing di antara tubuhnya yang lembut dengan cangkangnya yang keras, yang membuat dia merasa kesakitan. Dan untuk mengatasi kesakitannya, dia berjuang untuk membungkus benda asing itu, dan itu terjadi dalam proses yang begitu lama, yang pada akhirnya menghasilkan mutiara yang indah. Saudaraku, Allah tidak diam dalam segala penderitaan Anda. Bukan pula karena Allah ingin mempermainkan Anda dengan penderitaan, tetapi Allah akan membiarkan setiap penderitaan itu karena Dia tahu bahwa itu adalah sebuah proses yang menghasilkan kebaikan bagi Anda yang mengasihi Dia. Dia akan berkarya dan menuntun Anda melewati penderitaan. Penderitaan Anda bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi ada tujuan Allah di dalamnya, yaitu bahwa Anda akan dijadikan menjadi lebih indah lewat semua peristiwa itu. Bukankah Alkitab berkata bahwa tiada kemuliaan tanpa salib? Penderitaan yang Anda alami mengerjakan bagi Anda kemuliaan yang tiada taranya. Namun, perlu disadari bukan untuk semua orang Allah melakukan ini, tetapi hanya orang yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Karena tujuan dari karya Allah atas segala perkara hidup Anda adalah untuk membentuk karakter Anda untuk semakin serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Itulah sebabnya dalam Roma pasal 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Anda adalah orang yang mengasihi Allah dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya, maka apapun yang Anda hadapi hari ini, semua itu membentuk hidup Anda untuk semakin lebih indah di hadapan Allah. Allah adalah ahli penjunan yang paling handal, dan Dia tahu apa yang harus Dia perbuat dengan masalah dan pergumulan Anda. Dengan demikian, apapun tindakan dan sikap Allah terhadap Anda, itu adalah dalam rangka membuat Anda menjadi semakin indah, meskipun maksud Allah itu kadang mengharuskan Anda mengalami benturan-benturan. Benturan yang diizinkan Allah atas hidup Anda bukanlah dimaksudkan untuk menghancurkan Anda, tetapi sebuah benturan yang memang Anda butuhkan, yang akan membuat Anda menjadi mutiara yang lebih indah dan lebih bersinar. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetaplah kuat di masa sulit ini. Kalahkanlah penderitaan itu dengan menyadari bahwa penderitaan itu tidaklah sebanding dengan sesuatu yang sedang Tuhan siapkan bagi Anda kelak dalam keabadian. Untuk itu, mari bertekun sampai Tuhan menyelesaikan rencananya dalam hidup Anda. Dan yakinilah bahwa Anda tidak sendirian dalam menghadapi pergumulan Anda, tetapi ada Roh Kudus yang siap menolong dan mendukung hidup Anda. Serta percayalah bahwa apapun yang terjadi dalam hidup Anda, semuanya mendatangkan kebaikan bagi hidup Anda, yang membuat Anda semakin serupa dengan anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa.